Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa amalal malaikatil muqarrabin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa nashhadu qad balagha rasulunal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a ittifa' wal ifadata wal istifadah wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a 'ala al-huda wa dalal 'ala khair ibtigha wajhillah wa maradati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala wa la hadratin nabiy mustafa sayyidina Muhammadur rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in, khususan ila hadratil mu'allifil kitab Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man yu'aminu ala nashri hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratul mukarramin, para asatidz, para asatidah, para muallim, para muallimah, para hadirin hadirat, para shaimin shaimat, qaimin qaimat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Zat yang kita sembah, zat yang kepadanya kita memohon pertolongan, zat yang paling kokoh ketika kita bersandar, dan yang atas segala nikmatnya kita bersyukur dan berterima kasih atas nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, fasilitas ibadah, fasilitas hidup yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa mengibadahi dengan ikhlas, melaksanakan semua perintah-perintahnya, dan mudah-mudahan seiring bertambah perjuangan kita di bulan Ramadan, Allah mampukan kita untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita istiqomah menjaga, memelihara dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika memasuki dan sekarang kita berada di nisbisan di Ramadan, di part yang kedua dari bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan. Ada satu tanda, ada satu pesan dari Nabi Muhammad SAW ketika makin akhir dari Ramadan, ketika masuk pertengahan Ramadan, yakni malam ke-16. Berbeda Ramadan, berbeda nisfu Sya'ban. Kadang orang-orang bingung, Ustaz, kok nisfu Sya'ban pas malam 15? Pas Ramadan malam ke-16. Emang udah begitu dari sononya. Ya, cara menghitung yang berbeda. Ketika nisfu Sya'ban, malam 15-nya nisfu Sya'ban, setengah dari bulan Ramadan, setengah bulan Sya'ban. Ketika bulan Ramadan, setengahnya adalah malam ke-16. Maka kunutnya malam 16, bukan malam 15. Ini ada perbedaan. Pesannya apa? Ketika Rasulullah mensyariatkan ada kunut
di akhir sholat witir. Kenapa nggak dari awal? Kan sama-sama Ramadan. Dari malam 1, malam 2, malam 3, begitu malam 16 kunut, ditambahkan ke ibadah, ditambahin itu ibadah. 16, 17, 18, 19, 20. 20, malam 21, nambah lagi itu ibadah. Yani dari hadis Abdullah bin Umar dan hadis Sayyidatina Aisyah, Rasulullah i'tikaf di 10 malam terakhir. Bahkan di akhir di tahun di mana Rasulullah wafatkan 20 hari Rasulullah i'tikaf. Dan i'tikafnya Nabi Muhammad SAW betul-betul meninggalkan segala aktivitas dunia. I'tikaf di Masjid Nabawi siang malam, siang dan malam. Keluar 20, pulang jelang Idul Fitri. Jadi i'tikaf itu siang dan malam. Siangnya i'tikaf jadi, malamnya i'tikaf jadi. Lazim di kita i'tikaf malam. Pada subuh pulang. Jadi juga. Nah, kalau di rumahnya ada aktivitas kerja nggak apa-apa. Di rumahnya nggak ada aktivitas juga. Kok nggak i'tikaf? I'tikaf itu malam. Ada i'tikaf itu siang dan malam. Ya. Cuman nggak ada makan siang aja dari takwa. Jadi i'tikaf itu ini mudah-mudahan memang ada aktivitas yang. Kalau tidak ada i'tikaf siang juga jadi. I'tikaf siang. Rasul i'tikaf. Bahkan istri-istri Nabi Muhammad SAW i'tikaf sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Terus bahkan ada iming-iming, ada janji. Jadi Allah dan Rasulullah katanya Lailatul Qadar juga di antara 20 tersebut. Ini adalah ternyata Rasulullah berpesan kepada kita, makin akhir Ramadan makin meningkat ibadahnya, makin ditambahkan ibadahnya. Ahlul Madinah nambahin lagi. Ketika Ahlul Makkah di akhir Ramadan tarawih plus tawaf saat itu. Maka Ahlul Madinah bilang, kita nggak bisa ada tawaf, nggak ada tawaf di Madinah. Maka ditambahkan, tarawihnya tambah, qiyamul lailnya tambah 40 rakaat. Jadi besok dia takwa 40 rakaat. Kita juga nggak di Nabawi ternyata. Kita juga nggak di Nabawi, nggak di haram, nggak di tanah haram. Jadi 80 besok dia takwa. Insyaallah tinggal imam sama marbot aja. Kita ditambahkan. Akhir Ramadan makin bertambah. Itu pesannya dari Nabi Muhammad. Maka puasanya makin serius itu. Maka qiyamul lailnya makin hebat. Tilawah Al-Qur'annya makin bagus. Yang belum khatam Quran dikhatamkan. I'tikaf menghatamkan Quran. Raganya sudah di masjid, sudah i'tikaf, jasadnya sudah, hatinya belum. Masih sibuk dengan gadgetnya. Tinggalin handphone, tinggalin. Semua tinggalin. Kenapa? I'tikaf. Berdiam, tafakkur, tinggalin. Antum aakifuna fil masajid. Jadi puncaknya. Makin hebat, makin heboh ibadahnya. Ini dalam Ramadan, sehingga nanti mendapatkan maghfirah, kemuliaan Ramadan. Gimana dalam kehidupan kita? Kita ukur dalam kehidupan kita. Ini juga pesan yang bisa kita baca dari apa yang diperintahkan oleh Nabi. Makin akhir Ramadan, makin bertambah ibadah, makin ditinggalkan dunia. I'tikaf itu meninggalkan dunia. Begitu juga dalam kehidupan kita. Harusnya bertambah sore, harusnya bertambah tua, harusnya bertambah usia, makin bertambah ibadah kita. Makin kuat kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sederhananya kudu makin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas-jelas tadi ditambah ibadah berdoa, jadi tambah kunut. Enggak ada khilaf tuh, ya. Kalau subuh ada khilaf. Tapi kalau kunut witir terakhir, rakaat terakhir bulan Ramadan, pertengahan di sana
Ini tidak ada khilaf. Ya, ini kudu makin banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dan yang lainnya. Ini bertambah usia. Sampai kapan Ustaz? Titiknya, titik harus bahwa kita ini tua. Jadi tua bukan menurut kita, tua menurut syariat. Menurut syariat tua itu usia 40 tahun. Ini yang masyhur. Yang paling masyhur ada usia 40 tahun itu sudah tua. Katakanlah kalau Ramadan sudah pertengahan Ramadan. Kalau hidup sudah pertengahan hidup, itu kata Nabi nambahnya nggak bakal banyak-banyak banget, kurangnya nggak bakal banyak-banyak banget dari 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun belum sanggup juga ibadah, belum sanggup juga takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit diharapkan untuk bersama Rasulullah di surga. 40 tahun. Dan yang di sini 89% 40 tahun ke atas. Berarti sudah tua berarti. Sudah harus berani itu pelan-pelan meninggalkan dunia seperti orang yang tikar tadi. Pelan-pelan tinggalin dunia, pelan-pelan lepaskan ikatan-ikatan dunia dari hidup kita. Kebahagiaan kita bukan lagi di gelimang harta. Tempat favorit kita sudah bukan lagi di tempat-tempat yang mewah. Tempat kita sudah favoritnya di masjid, walaupun dekat tiang, walaupun di pojokan-pojokan, sudah ada di masjid. Teman-temannya sudah teman-teman ta'lim, teman-teman kajian yang kira-kira nanti bakalan sanggup gotong keranda kita, yang kira-kira akan sanggup mengucapkan Allahumma warahmu wa'afihi wa'afuanhu, yang nanti akan tetap mengenang kita walaupun kita sudah tidak ada. Ketika lewat makam kita, bukan menceritakan kita, tetapi mendoakan. Komunitasnya sudah berubah, tempat-tempat favoritnya sudah berubah. Ini yang mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah. Inilah nanti orang akan mendapatkan puncak kebahagiaan dunia, puncak kebahagiaan akhirat. Nah, kalau sudah usia 50 tahun masih kayak orang keder, muter-muter, makan gak cukup di satu tempat, pakaian gak cukup satu atau dua, terus saja masih ngejar-ngejar dunia yang pasti kita tinggalin, ya bisa-bisa wafat dalam keadaan su'ul khotimah, belum akrab dengan panggilan azan, bahkan wa'iyatubillah belum bisa baca Quran, belum pernah menghatamkan Quran. Apa yang kita harapin dari hidup kita? Sementara faktanya, nyatanya setiap hari makin berkurang kenikmatan dunia kita. Setiap hari makin perkara-perkara nikmat dunia makin berkurang. Setiap hari. Siap gak siap, sanggup gak sanggup, direncanakan tidak direncanakan, ternyata setiap hari makin gak akrab kita dengan dunia. Makin gak akrab. Udah gak akrab lagi dengan tempat-tempat, udah gak nyaman lagi. Akrabnya sama puskesmas, daftar kontaknya udah dokter, terakhir alternatif. Udah cuman itu aja koleksinya akan gitu. Obat A, obat B, obat C, terus begitu. Itu kan yang nggak pernah dirawat di rumah sakit ngerasain dirawat di rumah sakit terus begitu. Maka ikhwan, saudara-saudaraku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mudah-mudahan memberikan kesadaran kita kan. Bukan ditinggalkan dunia seluruhnya, enggak, tapi ambillah dunia seperlunya. Yang kata Nabi ya, Syekh Abu Bakar As-Sibril, dia bilang tertambat aku pada satu hadis setelah aku belajar kepada 400 guru, 4000 hadis dibaca, tertambah sudah jadi patokan saya hadis untuk jadi falsafah hidup pegang betul, yaitu i'mal lidunyaka biqadri maqamika fi. Kerjain buat dunia deh seukuran lama tinggalmu di atas dunia. Berapa lama lagi kira-kira kita? Aduh Ustaz, sekarang udah usia 50, tambah 50 lagi, kira-kira hidup nggak 50 tahun lagi? Wah, boro-boro Ustaz, tongkat udah 2,
Haji udah diundur lagi 2 tahun, nggak tahu nyampe apa enggak. Udah begitu pikirannya tuh. Biqadri maqamika, seukuran kira-kira lamanya kita tinggal di dunia. Ya, menurut Badan Pusat Statistik, hitung-hitungan manusia bukan hitungan Allah. Tapi ini boleh jadi warning buat kita. Ternyata usia manusia, usia orang Indonesia makin kesini makin berkurang. Katanya itu antara 50 sampai 60 rata-rata. Di rata-rata itu. Di rata-rata kan. Berarti ya deket-deket udah deket-deket. Apalagi kalau kita ngaca. Kita ngaca nggak usah jauh-jauh lah, cermin. Dulu demen banget kita ngaca. Dulu demen banget ngaca. Sekarang itu ya Allah nggak mau ngaca deh. Kerut kelihatan, putih kelihatan, ya. Dulu ngaca, masya Allah, ma khalaqta hadza batila, fakina ada. Dulu begitu. Sekarang ngaca, astagfirullahaladzim. Ya. Itu udah jadi. Maka berhati-hatilah, manfaatkan biqadri maqamika fi. Wa amal li akhiratika biqadri baqaika fi. Dan kerja deh, udah kejar akhirat, berbuatlah untuk akhirat dan sekedar seukuran baqaika fi, kekekalanmu di dalamnya. Terus kemudian ada orang sudah meninggal balik lagi, orang sudah dikubur balik lagi. Kenapa balik lagi? Gak betah, gak ada. Baqa sudah, kekal sudah, seterusnya sudah, selamanya. Itulah pergi yang tak kembali. Kalau mudik besok, pergi, balik lagi, orang nyari duitnya di sini. Nah, kalau mudik ini pulang, semua orang senang pulang. Cuman pulang model ini aja yang orang gak senang. Orang lagi sekolah, gurunya gak ada, pulang girang. Orang kerja pulang ke rumahnya senang. Orang kerja di Tangerang mudik senang. Tapi ada satu pulang orang gak senang. Pulang ke rahmatullah. Ngeri. Jamaah negeri ustadznya juga sama kalau ini. Ya, sama. Ngaji gak ada ustadznya, pulang girang. Kok pulang gak ada ustadznya? Nggak jauh-jauh kita dari masa SMA ternyata. Ini pulang ini yang masya Allah, yang harus kita persiapkan. Yang pulang udah nggak balik lagi. Terus pertanyaannya adalah, kan bekal apa yang udah kita bawa? Tuh, ketika kita sudah pergi yang model itu, yang rata-rata kita nggak senang, apa yang udah kita persiapkan? Nih, mudik kayak mudik, bapak-bapak diam-diam udah persiapan kan? Ini dapat air sekian, tabungan sekian. Ya. Ini buat di jalan, ini buat nanti kalau sudah nyampe di sana di kampung, ini buat bagi-baginya, ini buat yang udah siapin dari sekarang nih, udah disiapkan. Makanya bapak-bapak makin akhir Ramadan makin stres, makin ditagih sama di rumah. Terus siapin. Kan nggak mungkin pulang sekarang kayak pulang 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu begitu pulang mau balik ke Tangerang minta ongkos kan? Minta ongkos main. Kerja baru kan? Sekarang mah enggak. Udah harus mudik aja yang sebentar, paling 11 hari, 15 hari persiapannya luar biasa kita. Luar biasa. Lah apalagi mudik nanti yang sudah selamanya, yang sudah tidak kembali. Maka persiapkan dengan baik. Dengan baik. Kalau enggak menyesal. Kalau tidak menyesal, enggak pernah menghatamkan Quran, enggak baca Quran, hujjatun laka wa 'alaika. Quran itu kan bisa jadi hujjah yang baik buat kita, dalil yang baik buat kita, bisa jadi dalil yang buruk. Ya Allah, ini orang ini, kata Quran, jangankan di bulan yang lain, Ramadan aja belum baca saya. Jangankan mentadaburi, jangankan mengamalkan, baca saya enggak pernah, kata Quran itu. Maka siapin deh. Sekarang ada waktu dikit, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, udah itu aja. Pegang tasbih, jangan kebanyakan zikir jempol pada kram. Nah, kebanyakan ngechat ya, WA selesai yang lainnya. Udah. Subhanallah, alhamdulillah, terus begitu.
Ya manfaatkan semuanya, mau pekerjanya, mau pengusahanya, mau ustadznya, mau santrinya, udah. Kita ini manusia akhir zaman. Umat Rasulullah itu adalah manusia akhir zaman. Kata Nabi, aku dan kiamat kayak gini, seperti jari ya. Kalau sudah aku diutus, kata Nabi, umatku udah kiamat, nggak akan ada umat lain, tidak akan ada nabi yang lain. Manusia akhir zaman. Hadirin, itulah pelajaran ketika Ramadan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Akhirnya wala tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Akhirnya adalah baru kita nanti bisa syukur, baru kita bisa, justru kita bisa menikmati hidup. Ketika kita tinggalkan dunia dikit-dikit, disitulah kita menikmati hidup. Baru berasa betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tanpa ibadah susah, tanpa ibadah sulit kita bisa menikmati hidup. Tanpa ketaatan makin jauh justru kita dari ketenangan. Makin taat, makin tenang, makin bahagia. Makin taat, makin tenang, makin bahagia terus. Dan itulah yang banyak diceritakan oleh guru, oleh para jamaah. Enggak bicara yang tinggi-tinggi deh, jamaah. Apa yang mereka bilang? Ustaz, alhamdulillah semenjak sholat Ustaz lebih tenang, gitu kan? Yang testimoninya kayak gitu. Makin ngaji, makin kenal diri, makin tahu bagaimana bersikap, bahkan makin tahu bagaimana bermuamalah. Makin banyak kawan, makin banyak ketenangan, makin banyak kebahagiaan. Aduh, dulu Ustaz, lihat di dompet tinggal isi 2 yang merah itu udah puyeng aja dulu Ustaz. Udah puyeng aja dulu Ustaz. Sekarang mah tinggal yang biru-biru 1 aja masih tenang. Ya orang jalannya cuma ke pengajian, jalannya cuma ke masjid, pakai ongkos gak? Enggak. Yang ada makanan dari masjid dibawa pulang. Dulu, waduh, kesana ongkos, kesini ongkos, keluaran juga Ustaz. Semenjak ngaji itu keluarga, alhamdulillah, anak-anak gak minta baju baru Ustaz. Yang penting bisa intikaf sama ayah. Gitu. Tinggal emaknya doang nih. Tinggal emaknya doang. Ya, rasa nikmat, tenang, ya. Masya Allah, mudah-mudahan grafik usia kita makin turun, kemampuan kita makin turun, tapi ibadah kedekatan kita makin hebat dengan Allah Subhanahu